Ini adalah hikayat seseorang pada masa dahulu. Sebuah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hamba-hambanya, yaitu seorang miskin bersama istrinya yang berjalan mencari rezekinya di negeri yang luas. Nama raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Namanya sangat besar dalam kerajaan tersebut. Beberapa raja di tanah dewa tunduk kepadanya, bahkan mengirimkan upeti kepadanya setiap tahun. Kemudian pada suatu hari, sang baginda sedang berada di hadapan para raja, menteri, hulu balang, dan rakyatnya untuk dipertemukan dalam satu majelis besar. Si miskin pun datang ke tempat pertemuan tersebut. Setelah dilihat banyak orang, si miskin bersama istrinya terlihat sangat kotor, bahkan hampir menyerupai seekor anjing. Orang-orang di sana tertawa dan menghina mereka, melempari mereka dengan kayu dan batu. Ketika si miskin terkena lemparan itu, tubuhnya pun membengkak dan penuh luka. Seluruh tubuhnya terluka parah. Baginda bertanya, "Siapa yang datang ini?" Salah seorang menteri menjawab, "Ini adalah hamba Tuan, si miskin." Maka suruh baginda, "Usir mereka dari sini." para pengawal pun segera mengusir si miskin hingga sampai ke tepi hutan. Banyak orang kembali ke istana, sementara baginda kembali ke kerajaannya. Setelah itu, para raja, menteri, hulu balang, dan rakyatnya masing-masing pulang ke tempat mereka. Adapun si miskin, ia bermalam dan tidur di hutan. Setelah siang tiba, ia berjalan menuju negeri yang menjadi tujuan pencarian rezekinya. Lalu, ia pun sampai di dekat perkampungan. Apabila orang yang memiliki kampung itu melihatnya, maka ia akan diusir dengan kayu. Si miskin pun lari ketakutan dan menuju ke pasar. Ketika orang-orang pasar melihat si miskin datang, mereka masing-masing melemparnya dengan batu atau memukulinya dengan kayu. Si miskin yang malang terus berlari sambil terluka. Tubuhnya berlumuran darah. Sepanjang perjalanan, ia menangis karena rasa lapar dan haus yang sangat, seolah hampir mati rasanya. Di suatu tempat, ia berhenti di dekat tempat pembuangan sampah. Ia mengais sampah untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Akhirnya, ia menemukan ketupat yang sudah basi dan dibuang oleh seseorang. Ia juga menemukan tebu di dekatnya. Ketupat itu dimakannya terlebih dahulu. Kemudian tebu itu ia makan hingga habis. Meskipun basi, sedikit segarnya tebu membuat tubuhnya merasa sedikit lebih baik, karena sudah lama ia tidak merasakan nasi. Ia merasa malu untuk meminta rumah atau tempat berlindung, karena takut tidak diberi apa-apa atau bahkan akan diusir kembali. Suatu pagi, si miskin pergi ke hutan tempat tinggalnya yang biasa. Ia berbaring di sana dengan tubuh yang terluka parah. Darah-darah di tubuhnya tidak lagi keluar karena sudah mengering. Ia pun tertidur di dalam hutan itu hingga keesokan harinya. Ketika terbangun, ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku rasa, ya aku akan mati. Seluruh tubuhku sakit, tidak ada lagi anggota tubuhku yang bisa bergerak." Istrinya menangis mendengar itu.
Tetapi ia tetap membersihkan tubuh suaminya dengan penuh kasih, sembari berkata, Diamlah, jangan menangis. ternyata si miskin itu sebenarnya keturunan Raja yang mulia. Begitulah sumpah Batara Indra. Maka jadilah demikian. Suaminya pun sembuh sedikit demi sedikit. Setelah itu, suaminya masuk ke dalam hutan, mencari buah-buahan yang layak untuk dimakan. Lalu dibawalah buah itu kepada istrinya, dan mereka pun makan bersama. Setelah beberapa lama, istri si miskin pun mengandung selama 3 bulan. Namun, istrinya menangis karena sangat menginginkan buah mempelam yang ada di taman raja. Suaminya pun tersentuh hatinya ketika mendengar keinginan itu. Sebab raja di negeri keindahan tidak berketurunan, sehingga taman itu dijaga ketat. Karena sangat sayangnya pada istri, Ayo adindaku, sepertinya kamu ingin membunuhku. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Jangankan mengambil suatu barang, bahkan melihat taman pun dilarang. setelah mendengar ucapan suaminya, istri si miskin malah semakin menangis. Dia berkata, Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan pergi mencarikan buah memplam itu. Jikalau dapat akan kuberikan padamu. istri si miskin pun terdiam. Lalu suaminya pergi ke pasar mencari buah mempelam. Setelah bertemu orang yang menjual buah itu, ia pun berhenti di sana. Meskipun takut dimarahi orang, penjualnya pun bertanya, Hai miskin, apa yang Anda inginkan? Si miskin menjawab, Jika ada belas kasihan, berilah saya buah yang sudah jatuh dan tidak diambil oleh orang lain itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelem Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji saja Tuan. Maka tersentuhlah hati orang di pasar mendengar perkataan si miskin. Seolah hancur rasa hatinya. Setelah itu, ada yang memberikan buah mempelam, ada yang memberi nasi, ada yang memberi kain, dan ada juga yang memberi buah-buahan. Si miskin pun heran, karena ia diberi berbagai macam pemberian dari orang-orang pasar. Sebelumnya, tak ada yang pernah memberinya apapun, bahkan hanya benda keras dan batu. Lalu ia berpikir dalam hatinya dan segera kembali ke rumah untuk memberikan hasil yang didapatnya kepada sang istri. Ia berkata, Inilah istriku buah mempelem dan segala buah-buahan, serta makan makanan dan kain baju. sambil menunjukkan pemberiannya, ia menceritakan kejadian di pasar itu. Istrinya pun menangis, berkata bahwa dirinya tak akan meminta apapun selain buah mempelam dari taman raja. Biarlah aku mati sekali. Katanya, Suaminya itu sangatlah kesal melihat kelakuan istrinya yang terlihat seperti orang yang hendak mati. Rupanya istrinya sudah tidak berdaya lagi. Akhirnya suaminya itu pun pergi menghadap Maharaja Indradewa. Pada waktu itu, Baginda sedang dikelilingi oleh banyak raja-raja. Si miskin pun datang dan masuk ke dalam. Baginda bertanya. Hai miskin, apa kehendakmu? Si miskin menjawab. Ada juga tuanku. Dia bersujud dan kepalanya menyentuh tanah sambil berkata, Ampun tuanku beribu-ribu, ampun tuanku. Jika deng izin tuanku saya yang sebatang kara ini memohonkan agar diberikan daun mempelam dari tuanku yang sudah gugur ke bumi. Baginda berkata, Untuk apa daun mempelam itu? si miskin menjawab, Untuk dimakan tuanku. suruh Baginda.
ambilkan barang setangkai berikan kepada si miskin ini. Seorang pengawal pun mengambil dan memberikannya kepada si miskin. Si miskin menerima dengan penuh hormat, lalu menyembah kepada Baginda dan keluar dari istana. Setelah itu, Baginda masuk ke dalam istana dan semua raja-raja, menteri, hulu balang, serta rakyat pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya si miskin di rumah, istrinya melihat ia membawa setangkai buah mempelam. Istrinya sangat senang, lalu dimakannya buah itu. Setelah 3 bulan lamanya, istri si miskin menangis sambil memakan nangka yang berada di taman raja. Si miskin pun pergi memohon kepada Baginda, lalu bersujud kepada Baginda. Baginda bertanya, Apa kehendakmu, hai miskin? si miskin menjawab, Ya tuanku, ampun beribu ampun. sambil bersujud lalu berkata lagi, Hamba ini orang yang miskin. Hamba minta daun nangka yang gugur ke bumi. Baginda menjawab, Hai miskin, mau kau buatkan apa daun nangka? Baiklah, aku beri sebiji. akhirnya diberikan kepada si miskin itu, lalu si miskin sujud kembali, memohon kembali untuk pulang menemui istrinya. Beberapa waktu berlalu, tepat pada malam ke-14 bulan, di saat bulan bersinar terang, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan rupawan. Anak itu diberi nama Markaromah, artinya anak dalam kesulitan. Mereka merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Karena sangat mencintai anaknya, sampai tidak bisa berpisah sebentar saja dengan anaknya.